Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, kembali lagi kita ke video pembelajaran KD terakhir pada materi matematika wajib kelas 11, yaitu KD 3.5 tentang limit fungsi aljabar. Nah, kita akan belajar tentang limit. Video ini akan terbagi atas dua video, silakan dipelajari dengan baik. Dan fokus kita hanyalah fungsi aljabar. Kenapa itu? Karena sebenarnya limit ini ada banyak jenisnya. Ada limit fungsi trigonometri, ada limit tak hingga. Nah, untuk dua jenis limit lainnya itu kita belajar mungkin di matematika peminatan atau di kelas 12. Oke, kita fokus ke materi kita, KD 3.5, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar. Apa itu fungsi aljabar? Ya, ada fungsi yang polinom, seperti bentuknya mungkin AX pangkat 2 tambah BX tambah C, ini fungsi kuadrat, atau bisa pangkatnya lebih tinggi nanti. Dan fungsi rasional, apa itu fungsi rasional? Ya, fungsi yang berbentuk pecahan. Bisa X per 2X atau akar X per 5X dan lain-lain gitu. Dan banyak bentuk lainnya fungsi rasional. Nah, baik secara intuitif atau secara manualnya dan sifat-sifatnya atau secara nanti langsung gitu. Serta menentukan eksistensi dari limit tersebut. Nah, KD 4.5-nya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, ini peta konsepnya. Jadi kita akan belajar tentang limit. Kita akan pelajari bagaimana limit itu bisa ada, apa itu limit sebenarnya, dan bagaimana cara menyelesaikan soal dalam bentuk limit. Bagaimana cara menentukan nilai limit dari suatu fungsi. Nah, nanti akan ada limit kiri dan limit kanan, apa itu? Nanti kita pelajari, dan apa sifat-sifat dari limit, yang mana sifat ini berfungsi untuk mempermudah kita menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan limit. Dan fokus kita adalah fungsi aljabar. Nanti kita akan mulai dari grafik, ya grafik dari fungsi atau tabelnya gitu. Setelah bisa kita menyelesaikan soal limit yang berkaitan dengan grafiknya, barulah kita masuk ke rumus fungsi. Nah, jadi fungsi ada bentuk rumus, ada bentuk grafik. Nah, nanti ada tiga jenis utama, yaitu substitusi langsung, faktorisasi, dan akar sekawan. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Jika ada pertanyaan Anda, apa bilangan bulat yang paling dekat dengan 3? Bilangan bulat manakah yang terdekat dengan 3? Apa jawabannya kira-kira? Mungkin sebagian akan menjawab 2, sebagian yang lain akan menjawab 4. Ya, 2, 4. Kenapa bisa ada jawaban 2? Ya, karena 2 dan 3 jangan cuma satu bilangan gitu. 3 dan 4 juga satu bilangan. Nah, kira-kira jawaban mana yang benar? Ya, keduanya benar gitu. Kenapa bisa benar keduanya? Padahal ini dua bilangan berbeda. Karena ini memang itulah jawabannya. 2 ini merupakan jawaban jika kita dekati angka 3 tersebut dari mana? Dari kiri ya, dari kiri. Sementara 4 itu bilangan yang paling dekat dengan 3 jika kita dekati dari kanan. Oke ya. Jadi ini jawaban jika ada pertanyaan bilangan bulat manakah yang terdekat dengan 3. Nah, sekarang pertanyaannya lebih diperluas. Bilangan real manakah yang terdekat dengan 3? Nah, ini udah mulai pasti banyak bilangannya. Mungkin nanti akan menjawab 2,5 atau mungkin 2,9 atau mungkin 2,999 gitu. Itu yang mengatakan dari kiri pendekatannya. Atau dari kanan bisa 3,5 mungkin, atau 3,1 atau 3,001 atau seterusnya gitu. Atau secara umum mungkin akan banyak seperti ini jawabannya. Ya, jadi akan didekati sangat dekat bilangannya hingga sampai ke 3 itu. Dan apakah ada angka pasti yang dekat dengan 3? Nyata tidak. Nah, pendekatan ini yang mana nilai yang sangat dekat ini hampir-hampir sama nanti. Ya, jadi nanti bilangan 3 itu hampir-hampir sama. Jadi bisa bilangan yang dekat dengan 3 itu 2,99999-nya sangat banyak, bahkan bisa dibilang udah hampir 3, atau bisa 3,00000-nya banyak baru ada angka 1, yang mana itu sudah hampir dekat dengan 3. Inilah yang dinamakan dengan limit. Oke, jadi itu sebenarnya inti dari permasalahan kita, mencari bilangan yang sangat dekat terhadap suatu bilangan yang diinginkan atau ditanya atau dicari tahu. Oke, kembali lagi ke judulnya, limit fungsi. Nah, mungkin Anda sudah belajar fungsi dari SMP. Nah, apa itu fungsi? Bagi yang lupa, intinya fungsi itu adalah memetakan himpunan asal ke himpunan tujuan. Himpunan asal biasanya disebut dengan domain, himpunan tujuan disebut dengan kodomain. Yang mana himpunan tujuan wajib, himpunan asal wajib
dipetakan tepat satu ya, tepat satu ya. Kalau istilah waktu SMP-nya mungkin nggak boleh jomblo atau nggak boleh lebih dari satu selingkuh gitu. Itu istilah waktu SMP-nya gitu. Jadi itu tentang fungsi. Bagi yang lupa apa itu fungsi, bisa dilihat lagi catatan SMP-nya. Nah, fungsi ini dapat disajikan oleh berbagai macam bentuk. Bisa dengan grafik, bisa dengan tabel, bisa dengan rumus fungsinya itu sendiri, bisa dengan himpunan pasangan X, Y-nya, dan lain-lain sebagainya gitu. Tetapi pada kasus limit ini kita fokus ke dua bentuk, yaitu bentuk grafik dan bentuk rumus. Apa sih bentuk grafik? Nah, bentuk grafik ya seperti grafik. Ada sumbu X-nya dan ada sumbu Y-nya. Nah, nanti di bentuk grafik ini juga termasuk nanti bentuk tabel sedikit, tapi fokusnya ke bentuk grafik. Nah, itu penyajian fungsi yang akan kita fokuskan pada masalah limit ini. Lalu yang kedua, rumus. Apa itu rumus? Ya, ini yang paling sering kita lihat, yaitu dengan membentuk ini, fx sama dengan sekian, y sama dengan fx itu. Y sama dengan fx bentuk umumnya. Nah, kalau ini contohnya ya, fx sama dengan x tambah 3, ada fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1, dan banyak lain contoh dari rumus fungsi atau penyajian fungsi dalam bentuk rumusnya gitu. Oke, jadi ini konsep yang harus kita tekankan, harus kita pahamkan sebelum kita masuk ke konsep dasar dari limit. Baik, kita lanjutkan Anda. Nah, sekarang kita masuk ke konsep limit. Jadi setelah kita menganalisis pendahuluan apa itu limit, yaitu ini, nilai pendekatan di sekitar titik tertentu. Jadi intinya kita mencari nilai yang sangat dekat dengan nilai atau bilangan yang kita fokuskan itu. Jadi pendekatan itu kuncinya, pendekatan. Nah, tadi ada kata-kata kiri dan kanan. Ya, itu juga masuk. Limit kiri berarti pendekatan nilai dari sebelah kiri. Limit kanan berarti pendekatan nilai dari sebelah kanan. Itu saja kuncinya. Nah, bagaimana notasi atau penulisannya? Misalnya ada bilangan X yang ingin kita dekati oleh bilangan A gitu. Jadi nilai X ini akan diganti dengan A, tapi bukan A, tapi bilangan yang sangat dekat dengan A. Maka kita tulis X panah A gitu. Jadi nilai X ini akan diganti oleh bilangan yang sangat dekat dengan A gitu. Nah, itu cara penulisan atau notasi dari limit. Sementara limit kiri terhadap X dan A itu beda cuma sedikit. Itu X mendekati nilai A tapi nggak pernah sama dengan A ya. Jadi pendekatan tentu tidak akan pernah sama ya. X mendekati A dari kiri. Kalau kiri kita tulis A-nya itu pangkat negatif. Jadi ini A pangkat negatif. Tapi bacanya bukan A pangkat negatif, tapi A dari kiri. Itu pendekatan dari kiri. Kalau dari kanan, X mendekati A dari kanan. Berarti plus dari kanan. Itu maksudnya. Jadi bukan A pangkat positif, bukan. Tapi X mendekati A dari kanan. Oke, itu notasi dari limit kiri dan limit kanan. Nah, jadi setelah kita tahu konsep atau definisi limit, kapan suatu limit itu ada? Ini dia. Nilai suatu limit itu akan ada nilainya, misalnya nilainya 10, 11, dan lain sebagainya nanti. Itu jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Artinya apa? Nilai X yang kita masukkan dari A dari kiri sama dengan A dari kanan. Jadi itu ada limit. Tetapi jika limit kiri dan limit kanannya berbeda nilainya, misalnya jika didekatkan dari kiri nilainya 7, didekatkan dari kanan nilainya 10, maka itu limit dikatakan tidak ada. Limitnya tidak ada, tapi limit kiri dan kanannya tentu ada gitu. Jadi limit kiri dan kanan ini selalu ada kemungkinan besarnya, kiri dan kanan ini selalu ada, tapi nilai limit bisa ada, bisa tidak ada. Tergantung kondisi ini. Jika limit kiri sama limit kanan, maka nilai limitnya ada. Jika nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan, maka nilai limit tidak ada. Oke, itu konsep dari limit. Untuk contohnya nanti kita tangguhkan sebentar. Kita lanjut dulu sedikit, yaitu notasi dari limit fungsi. Tadi notasi dari limit saja, sekarang limit fungsi. Ini dia. Ada tulisan lim. Lim itu sebagai limit X panah A dari fx. Fx ini jelas notasi fungsi. Apa bacanya ini? Limit dari fungsi fx untuk x mendekati A. Jadi x mendekati A. Oke, jadi kita sudah bisa masuk ke definisi limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Misal fx adalah fungsi dan L dan A adalah bilangan real.
Maka limit fx untuk x mendekati a jika sama dengan L itu artinya apa? Fx mendekati L untuk semua x mendekati A. Oke, jadi intinya itu memasukkan nilai A ke dalam fx tapi nggak A, cuma nilai yang sangat mendekati A gitu. Oke, itu definisi dari limit. Oke, contohnya kita mulai saja dengan fungsi ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1. Pertanyaannya ada dua. Pertama, tentukan nilai f1-nya. Yang kedua, tentukan limit dari fx jika x-nya mendekati 1. Jadi bukan 1, tapi mendekati 1. Gitu. Oke, kita jawab. Yang A jelas. Kita masukkan nilai 1-nya langsung. Apa itu jadi? Kalau masuk 1, jadinya 1 kuadrat dikurang 1 per 1 kurang 1. Hasilnya 0 per 0. 0 per 0 ini bentuk apa? Kalau bagian lupa, inilah bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tak tentu? Itu bentuk yang tidak dapat didefinisikan apa maksudnya. Jadi tidak ada gitu. Jadi kalau dari kesimpulan ini, F1 apakah ada nilainya? Jelas tidak ada karena dia bentuk tak tentu. Jadi F1 tidak ada. Oke, jadi kalau bentuk tak tentu lain ada seperti ini. 0 per 0, tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, 0 kali tak hingga, dan masih banyak lainnya. Gitu. Tapi di limit ini, khususnya di limit pada limit fungsi aljabar ini akan sering kita bertemu bentuk 0 per 0 gitu. Oke, jadi itu terkait soal yang A-nya. Jadi nilai F1-nya tidak ada gitu. Itu soal yang A-nya. Jadi ini jawabannya F1 tidak ada. Oke, kita lanjut yang B-nya. Limit X menuju 1 dari Fx-nya atau nilai yang sangat dekat ke satunya. Jadi Fx kita tahu X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1. Tadi kita tahu F1 nilainya tidak ada ya. F1 nilainya tidak ada. Kira-kira apakah ada nilai F0,0 F0,9999 atau F1,0001 F0,000 F0,9999 apakah ini ada atau F1,0000-nya banyak baru 1 di belakangnya apakah ini ada? Nah, itulah dimaksud dengan nilai limit. Oke, cara pertama kita gunakan cara numerik atau manual. Bagaimana caranya? Kita buat tabel nilai pendekatan fungsi fx pada saat x mendekati 1. Bisa dekati dari kiri atau dari kanan seperti pada gambar. Nah, kita mulai ini. Kita tahu tadi 1 nilainya nggak ada ya f1-nya. Tapi limit yang mendekati 1 apakah ada? Kita lihat. Mulai dari 0 nih. Ini mulai dari 0. Kalau f0 berapa? Masukkan 0 ke sini. Ke fungsinya. Pasti dapat nilainya 1 ternyata. Ya, min 1 per min 1 jelas 1. Terus didekati. Masukkan 0,5, 0,7, 0,9, 0,999. Ternyata nilainya semakin lama mendekati 1,9999, 1,9, 1,99, 1,999. Kira-kira saat mendekati 1 berapa? Ya, hampir mendekati 2. Jadi kurang lebih limit X menuju 1 dari kiri dari fx-nya berapa? Ya, mendekati 2. Sekarang dari kanan coba kita lihat. Dari 2, kita masukkan 2. 2 kuadrat, 4 kurang 1. 3 per 2 kurang 1 jadinya 3. Kita masukkan semakin dekat ke nilai 1. Masuk 1,7, 1,5, 1,1, dan seterusnya. Dapat nilainya 2,7, 2,5, 2,1, 2,01, 2,001. Dan kira-kira kalau limitnya didekati oleh 1 dari kanan, dari fx kita, kira-kira apa? Mendekati 2 juga. Nah, karena itu, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai fx akan mendekati 2 pada saat x mendekati 1. Dan kita tulis secara matematis ini. Limit x menuju 1 dari fx, kita ganti nilai fx-nya ke fungsinya. Limit x menuju 1 dari x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 akan sama dengan 2. Cara ini disebut dengan cara manual atau numerik atau secara manual. Oke, itu cara pertama untuk bagian B. Cara keduanya bisa secara grafik. Jadi kalau fungsinya tidak terlalu ribet, bisa kita gambarkan grafiknya seperti berikut. Ya, ingat cara menggambarkan grafik, kita masukkan nilai X-nya, nanti akan muncul nilai Fx-nya. Nah, seperti ini terlihat. Di sini terlihat ada bulatan kosong. Ya, di antara saat X sama dengan 1 ada bulatan kosong. Apa itu maknanya? Jadi maknanya jika ada bulatan kosong itu bermakna nilai Fx pada saat
bulatan kosong tersebut tidak ada gitu. Itu maknanya. Itu makna dari bulatan kosong yang ada pada grafik ini, yaitu yang ini gitu. Nah, kalau ada nanti bulatan berisi, Anda lihat, itu artinya nilai fx-nya ada. Kalau ada, kenapa diperjelas dengan bulatan berisi? Itu menandakan biasanya menandakan untuk bagian fungsi yang tidak terhubung gitu. Jadi menandakan itu bagian akhir dari fungsi tersebut. Jadi itu tanda fx ada, sama seperti garis lainnya gitu. Jadi itu mungkin tambahannya. Nah, terlihat di sini walaupun f1 tidak ada seperti kita lihat tadi, tetapi dari gambar, dari grafiknya terlihat saat x mendekati 1, nilai fx-nya berapa? Mendekati 2. Sehingga dari grafik kita tahu limit fx saat x menuju 1, baik dari kiri atau kanan atau dari mana saja, itu sama dengan 2. Oke, jadi itu konsep dari limit. Jadi kita telah memahami limit secara intuisinya atau secara nyatanya, secara manualnya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan pemahaman kita dengan mengerjakan contoh soal. Nah, kita lihat ini ada soal fx. Grafik fx-nya seperti ini. Jadi kita cuma diberikan grafiknya, kita nggak tahu nilai atau rumus fungsinya. Jadi di sini terlihat grafiknya tidak bersambung. Pada x sama dengan 1, grafiknya terpisah. Nah, ini dia bulatan berisi. Itu bermakna apa? Itu bermakna nilai f1 pada kasus ini adalah 3 gitu, bukan 5,5. Kenapa bisa demikian? Karena dia bulatan berisi. Nah, jadi kalau ada bulatan yang ini apa maknanya? F-3 sama dengan 5 gitu. Nah, bulatan kosong apa maknanya? Berarti kalau di sini F1 bukan 5,5. Kalau di sini apa maknanya? F4 itu tidak ada. Oke. Jadi bulatan kosong artinya tidak ada nilai fx di sana gitu. Itu maknanya. Jadi bulatan kosong ini bermakna tidak ada nilai fx di sana gitu. Oke, sekarang kita perhatikan gambar ini kembali dan ditanya nilai beberapa limit berikut. Apa saja itu? Pertama, limit dari fungsi fx ini saat x menuju min 3. Nah, min 3. Kira-kira gimana dari gambar, dari grafik ini? Ya jelas, f-3-nya berapa? 5. Jadi nilai fx saat x menuju min 3 adalah mendekati 5. Gitu. Jadi sebenarnya ada istilah mendekati, tapi nggak perlu kita tulis. Langsung saja kita tulis 5. Yang A. Yang B-nya, limit fx saat x menuju 1 dari kiri. Nah, dari kiri. Dari kiri dari grafik gimana? Kita lihat grafik dari kirinya. Ini dia. Ya ini. Nah, ternyata berapa? Menuju 5,5. Oke, tadi kita tahu bahwa nilai F1 tadi nilainya berapa? 3 ya. Tapi limit fx saat x menuju 1 dari kiri itu bukan 3, tapi 5,5. Kenapa? Karena pendekatannya dari kiri. Yang C-nya, limit fx saat x menuju 1 dari kanan. Nah, dari kanan sekarang. Dari kanan ini, terlihat nilai F1-nya berapa? Ya, 3. Oke, jadi limit fx saat x menuju 1 dari kanan adalah 3. Yang D-nya, limit fx saat x menuju 1 adalah, nah, tadi kita ingat, jika limit kiri itu tidak sama dengan limit kanan, apa jadinya? Limit kanan, nilai limitnya tidak ada. Oke. Sebenarnya bisa kita lihat dari grafik, dari kiri dan kanannya berbeda ya. F1-nya walaupun 3, tapi limit kirinya ini 5,5 ini. Sedangkan limit kanannya 3 yang sama dengan F1-nya. Otomatis ini tidak sama. Berakibat limit fx saat x menuju 1 adalah tidak ada. Tapi limit kirinya ada. Ini pasti selalu ada. Limit kanannya juga ada. Tapi limit x menuju 1-nya tidak ada. Karena berbeda kiri dan kanannya. Oke, semoga paham. Jika ada yang ragu, silakan kita diskusikan di grup kelas atau japri Bapak secara pribadi. Oke, kita mulai dari E. Lanjutannya yang E. Limit fx saat x dari menuju 4 dari kiri. Nah, dari kiri. Ayo, oke, dari kiri apa jadinya? Ya jelas. 2 ya, 2. Oke, 2.
Yang F-nya, limit fx saat x menuju 4 dari kanan. Dari kanan berapa? Ya juga 2. Ini terlihat jelas, ini menuju ke 2. Yang F-nya. Yang G-nya, limit fx saat x menuju 4. Nah, terlihat di sini, walaupun tidak ada soal E dan F-nya, jelas nilainya berapa? Ya, 2. Tapi kalau mau secara konsep ini jelas, karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya pasti ada di sana. Dan kalau secara grafik langsung tahu berapa? 2. Oke, jadi itu cara menentukan nilai limit suatu grafik fungsi. Jadi penyajian fungsinya secara grafik, bukan secara rumus. Nah, ini cara membacanya. Jadi ada dua istilah, bulatan kosong dan bulatan berisi. Jadi silakan dipahami kembali apa itu maknanya. Yang mana jelas bulatan kosong itu artinya limit fx tidak ada di sana. Tetapi, maaf, kalau bulatan kosong, nilai fx-nya tidak ada. Tetapi nilai limitnya kemungkinan besar pasti ada gitu. Kalau bulatan berisi itu menegaskan bahwa nilai fx-nya ada di sana. Oke, itu contoh soalnya. Mungkin kita coba lagi contoh yang lain supaya lebih paham. Oke, grafik yang baru. Yang pertama ditanya nilai fx saat x menuju 1. Kita lihat. X menuju 1, ini x-nya menuju 1. Dari kiri dan kanan sama ya. Menuju berapa? 2. Jadi nilai fx saat x menuju 1 berapa? 2. Nah, sekedar pertanyaan. Kalau f1-nya berapa? Apakah 2 juga? Ya, tidak ya. F1-nya berapa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Coba lihat grafiknya. Ini adalah bulatan kosong. Jadi F1 itu tidak ada. Oke, jadi itu tujuan atau kegunaan dari bulatan kosong. Kenapa tidak ada? Kemungkinan besar mungkin kalau kita masukkan rumusnya jawabannya 0/0. Atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga per tak hingga, dan lain-lain. Alias bentuk tak tentu. Makanya itu bulatan kosong. Yang B-nya, fx, limit fx saat x menuju 3 dari kiri. Nah, kira berapa dari kiri? Ini dia dari kiri. Jelas jawabannya adalah 5. Oke, jadi ini 5. Yang C-nya, limit fx saat x menuju 3 dari kanan. Nah, dari kanan, ini dari kanan. Ya, dari kanan ini ya. Kanan kemari gitu. Nah, ini dia. Berapa jawabannya? 8. Oke. Nah, kira-kira limit fx saat x menuju 3 berapa? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oke. Nah, sekarang pertanyaan baru. Kira-kira nilai F3-nya berapa? Berapa? Ternyata F3-nya juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena baik dari kiri maupun dari kanan ini adalah bulatan kosong gitu. Oke. Jadi itu beberapa konsep yang bisa kita baca dari suatu grafik fungsi. Baik, jika ada yang ragu silakan kita ditanyakan di grup atau japri ke Bapak. Nah, itulah konsep dari limit secara grafik fungsi. Atau jika pada soal diberikan grafik fungsi dan diminta limit, nah beginilah cara menjawab soalnya. Baik, untuk tambahan silakan dicoba contoh soal ini. Ini tidak dikumpulkan, silakan dipelajari untuk meningkatkan pemahaman konsep terkait limit grafik fungsi. Oke, mungkin itu saja video untuk bagian pertama dari limit fungsi aljabar ini. Silakan dipelajari dan jika sudah paham bisa lanjut ke video kedua. Baik, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.